Okay guys, welcome back to my channel Arista English Corner. Thank you for watching and don't forget to subscribe and like it. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya guys ya. Ya hari ini kita dalam agenda stay at home. Jadi banyak kegiatan online. Termasuk saya akan memberikan video kelanjutan dari video yang pertama, bahwa yang dulu itu masih ada beberapa penyempurnaan, bahwa ada yang kurang di situ, jadi saya akan lengkapi hari ini. Jadi bagaimana tips dalam belajar bahasa Inggris yang minggu yang lalu ada kurang satu tema, yaitu join with English spoken community. Artinya adalah setelah kita menguasai beberapa tips yang sebelumnya, maka kita wajib untuk bergabung di komunitas berbahasa Inggris. Tujuannya adalah agar kita selalu aktif dalam belajar bahasa Inggris, ya. Jadi di situ bertujuan untuk melatih apa yang sudah dipelajari sehingga kita bisa terus berlatih setiap hari. Ya, luangkan waktu barang 1 jam atau mungkin 30 menit untuk bergabung di komunitas berbahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris tidak dipraktekkan, kemungkinan kita akan lupa semua vocab yang sudah kita kuasai. Oke, hari ini di video hari ini saya akan memberikan beberapa perbedaan kegunaan kalimat yang banyak orang selalu salah di dalam penggunaan tersebut, terutama bagi pemula ya, adik-adik yang masih sekolah, yang masih di junior high school atau senior high school. There are many mistakes in using of the phrases or sentences. Ada banyak kesalahan dalam menggunakan kalimat maupun frase-frase yang kita sering pakai. Salah satu contoh yang sangat mendasar, sering kita mengatakan dalam bahasa Indonesia, kita sering bilang apa kabar, ya. Nah, kalau kita artikan satu persatu apa bahasa Inggrisnya, kabar bahasa Inggrisnya, itu mungkin sangat sulit sekali. Oleh karena itu, this video is only special for Asian countries. I'm not making for the Europeans or other countries. I want purpose to do this to make understand of the people in Indonesia, especially in Asian countries who wants to learn English with me. So I combine with my language. But next time I would like to make it a special English purposes. Okay, right? So hari ini yang pertama adalah bagaimana kita menanyakan bagaimana kabar, atau sering kita mengatakan apa kabar. Ada dua di sini yang harus kita gunakan. Kita menggunakan how do you do, melawan how are you. Ini penggunaannya berbeda. Kalau kita bertemu dengan orang pertama kali, kita harus menggunakan how do you do. Ya, mungkin dijawab juga, direspon, ditanggapi how do you do juga. Artinya sama-sama bagaimana kabar gitu. Jadi kita mengatakannya how do you do, dan menanggapinya juga how do you do, langsung perkenalkan nama ya. Contohnya begini, saya bertemu dengan seorang yang pertama kali saya kenal. Hi, how do you do? How do you do? My name is Mr. Morgan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Jadi responnya seperti itu ya. Ini artinya dalam bahasa Indonesia apa kabar gitu, bagaimana kabar ya. Kemudian sedangkan how are you adalah ketika kita udah mulai kenal dengan orang. Kita udah kenal namanya, kemudian kita harus menggunakan Hi John, how are you? Ya, ini yang biasa. Jadi setelah kita mengenal orang, baru kita menggunakan how are you. Oke, itu yang pertama. Kemudian kebiasaan kita di Indonesia, yang nomor 2, kebiasaan kita di Indonesia itu kita sering mengatakan begini. Umpama sekarang kita ingin minta tolong kepada seseorang. Kemudian orang tersebut belum melakukan apa yang kita inginkan, dan dia di awal udah mengatakan, waduh sebelumnya saya terima kasih dulu ya. Jadi kita tidak menggunakan thanks before. Tidak boleh seperti itu dalam bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu artinya sama dengan belajar budaya, karena bahasa adalah merupakan salah satu budaya juga. Sehingga kita harus mengetahui budaya bagaimana orang-orang native speaker berbicara. Jangan salah ya. Ketika ngelihat orang wajah bule itu orang native speaker, jangan berpikir begitu, karena mereka bukan native speaker. Yang dinamakan native speaker itu adalah negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris setiap hari, contohnya Amerika, Australia, Inggris dan sebagainya.
New Zealand ya, tapi negara-negara Eropa dia bermodal rambut pirang, hidung mancung, kemudian kita akan mengatakan dia orang native speaker, jangan ya. Oleh karena itu belajar berbahasa kita juga belajar budaya. We learn language, it means that we also learn culture. Oke, yang kedua, jadi kita ingin mengungkapkan ketika kita ingin mengatakan terima kasih sebelumnya, kita cukup mengatakan thanks in advance ya. Cukup mengatakan demikian, tidak boleh kita mengatakan thanks before ya. Cukup kita harus mengatakan thanks in advance, terima kasih sebelumnya. Oke. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh budaya kita orang Indonesia khususnya, seperti kalimat by the way ya. By the way ini dalam bahasa Indonesia kita artinya ngomong-ngomong, bukan berarti bolehkah saya ngomong-ngomong dengan kamu jika kamu ada waktu. Tidak seperti itu. Tidak boleh kita mengatakan may I by the way with you. Wah, itu lucu sekali, nggak boleh ya. Itu artinya ngomong-ngomong. Tetapi by the way ini adalah digunakan ketika ingin mengalihkan sebuah topik pembicaraan. Umpama kita bicara tentang corona nih, ngomong-ngomong kita main ke Jalan Udayana yuk. Nah, kita harus seperti itu. Ngomong-ngomong bagaimana kabarnya si A, ngomong-ngomong bagaimana kabarnya si B. Jadi by the way digunakan untuk mengalihkan sebuah topik pembicaraan ya, seperti itu. Jadi tidak boleh kita mengatakan may I by the way with you. Memang menurut bahasa kita seakan-akan benar, tapi menurut versi bahasa Inggris itu salah. Jadi by the way artinya ngomong-ngomong tapi digunakan untuk mengalihkan sebuah topik pembicaraan. Oke? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, according to artinya adalah menurut saya. Ini digunakan ketika ingin mengeluarkan sebuah pendapat atau pikiran ya. Menurut saya atau menurut Mr. Ali atau menurut Mr. John dan segala macam contoh, itu tidak boleh mengatakan according to me, itu tidak boleh ya. Kita harus menggantinya dengan in my opinion ya, in my opinion. Sedangkan according to ini dipakai untuk orang lain. Contohnya menurut Mr. John, corona itu berbahaya, penyakit yang berbahaya ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya according to Mr. John artinya menurut pendapat Mr. John, COVID-19 or corona virus disease is dangerous ya. Jadi penyakit atau virus corona itu sangat berbahaya. Nah, harus kita menggunakan according to untuk pendapat orang lain. Tapi kalau menurut pendapat saya harus mengatakan in my opinion ya. Jadi harus seperti itu. Kalau untuk menurut pendapat orang lain kita menggunakan according to John, according to Mr. President, according to the Prime Minister, according to the Healthy Minister dan segala macam. Harus kita menggunakan according to, menurut ya, menurut Mr. John, menurut Pak Presiden bahwa bla 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 segala macam. Nah, itu yang harus kita kuasai dalam belajar bahasa Inggris. Karena di Indonesia banyak sekali kalimat-kalimat yang salah. Tetapi ini hanya saya berikan beberapa. Nanti di next video saya akan memberikan lebih banyak lagi bagaimana cara kita menegur seseorang ketika kita udah kenal maupun belum kita kenal, dan ada bahasa-bahasa Inggris lucu. Dan juga nanti di sesi-sesi berikutnya saya akan kolaborasi dengan bahasa Inggris sambil bernyanyi. Oleh karena itu stay tune dan jangan lupa subscribe dan like, share kepada teman-teman Anda, khususnya adik-adik yang masih sekolah maupun ada bahasa Inggris, English for special purposes, ada bahasa Inggris untuk bahasa-bahasa Inggris tertentu, termasuk bahasa Inggris hukum, bahasa Inggris ekonomi dan segala macam, bahasa Inggris pariwisata. Itu kita akan ajarkan di video-video berikutnya. Jadi jangan klik like, jangan klik subscribe, karena itu semua gratis, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video baru. Okay, thank you so much for today. I would like to see you in the next video. Bye bye.